Kalau alif lam qamariyah tidak ada tasdidnya. Itu ciri khasnya. Jadi tidak boleh masukkan minal jinan, bukan seperti itu, tapi minal jin. Jadi lamnya itu dibaca jelas. Seperti itu. Atau tidak boleh juga ditawalludkan. Tawallud itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di El Ghifari Channel. Kali ini kita akan membahas secara detail dan mengurai secara detail hukum apa saja sih yang terkandung dalam surah An-Nas ayat yang terakhir ini, yaitu ayat yang ke-6. Di mana yang akan kita bahas terkait dengan hukum tajwidnya itu sendiri, kemudian dari sisi makhorijul huruf dan sifatul hurufnya. Mudah-mudahan penjelasan ini akan membantu teman-teman semua untuk menambah pengetahuan mengenai ilmu dalam membaca Al-Quran. Baik, apa saja sih yang perlu kita perhatikan saat membaca ayat yang ke-6 ini? Yang pertama yaitu di sini ada minal jinnati. Nah, di sini ada yang namanya alif lam ta'rif, ya, alif lam ta'rif. Lam ta'rif itu ada dua, teman-teman. Alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah, ya. Atau ini disebut juga dengan idgham syamsiyah, kemudian al-qamariyah ini idhar qamariyah. Ya, mengapa demikian? Yaitu dibedakannya kenapa asyamsiyah, karena bunyi alnya itu dimasukkan ke huruf setelahnya. Contoh wasyamsi, jadi al-samsi jadi asyamsi. Nah, itu kenapa disebut dengan asyamsiyah atau idgham samsiyah, jadi dileburkan. Kemudian kenapa disebut dengan idhar qamariyah atau alif lam qamariyah? Sebab bunyi lam sukunnya ini al-jinnati, bunyi lamnya ini dibaca jelas. Nah, dalam kategori bacaan ini termasuk dalam alif lam qamariyah, sebab alnya itu dibaca jelas. Tandanya apa? Ya, tandanya pada huruf setelah alnya itu tidak ada tanda tasdid. Nah, tanda lam syamsiyah yaitu dengan tasdid pada huruf setelah al. Kalau alif lam qamariyah tidak ada tasdidnya. Itu ciri khasnya. Jadi tidak boleh masukkan minal jinan, bukan seperti itu, tapi minal jin. Jadi lamnya itu dibaca jelas. Seperti itu. Atau tidak boleh juga ditawalludkan. Tawallud itu apa? Yaitu membal, teman-teman. Membal atau menambah, seolah-olah menambah huruf. Nah, contoh seperti apa? Minal jin, minale. Nah, itu biasanya yang sering terjadi. Minal jinnati, bukan minale jin. Nah, itu kurang tepat, teman-teman. Itu hati-hati pada tawallud. Ini sering banget tawallud. Kemudian selanjutnya yaitu pada kata jinnati. Nah, jinnati ini ada nun yang bertasdid, termasuk juga wan nasi, itu ada nun tasdid. Nah, ini disebut dengan gunnah musyaddah. Gunnah musyaddah itu berarti didengungkan plus ditahan. Jadi tidak boleh langsung digunakan saja. Contoh minal jinnati wan nas, itu kurang tepat. Yang benar seperti apa? Minal jinnati wan nas. Jadi dipanjangkan atau ditahan yang lama.
Jadi panjangnya harus standar teman-teman. Panjangnya ini sama karena sama-sama nun tasydid. Jadi tidak boleh salah satu lebih pendek. Minal jinnati wan nas. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus sama-sama panjangnya. Minal jinnati wan nas. Nah, seperti itu. Jadi harus seimbang panjangnya antara jinnati nun tasydid yang pertama dengan nun tasydid yang kedua. Itu teman-teman. Kemudian hukum yang terakhir yaitu terdapat yang namanya mad arid lisukun. Apa itu mad arid lisukun teman-teman? Yaitu alif, ketika alif diawali harokat fathah, ya sukun diawali harokat kasroh, atau waw sukun diawali harokat dhammah. Ya, bertemu dengan huruf hidup. Huruf hidup itu apa tandanya? Yaitu tidak berharokat sukun. Huruf hidupnya mana pada contoh di atas? Yaitu huruf sin berharokat kasroh. Itu huruf hidupnya. Jadi di sini berharokat kasroh bukan sukun. Kalau sukun berarti dia sudah huruf mati lah bahasanya lah ya. Kemudian selanjutnya yaitu diwakofkan. Baru ketiga syarat ini terpenuhi maka disebut dengan mad arid disukun. Syarat yang pertama adalah ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Jadi disebut dengan mad arid disukun. Bagaimana cara membacanya? Yaitu huruf hidupnya kemudian disukunkan, kemudian dibaca panjang. Yang awalnya nasi, jadi nas. Panjangnya berapa? Boleh 1 alif, boleh 2 alif, boleh 3 alif, ya. Atau ayunan. Nah, kalau kita biasanya pakai ayunan. Minal jinnati wan nas. Nas. Nah, kalau itu 1 alif. Kalau 2 alif, nas. 2 alif. 3 alif, nas. Nah, seperti itu teman-teman. Demikian pembahasan mengenai surah An-Nas pada ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-6, mengenai hukum tajwidnya, detail hukum tajwidnya, dan apa saja sih yang perlu kita perhatikan saat membacanya. Jadi yang pertama yaitu pada alif lamnya ini kita harus baca dengan jelas, lam sukunya tidak boleh ditawaludkan. Kemudian jinnati nun tasdidnya pada jinnati sama wan nas itu didengungkan kemudian ditahan. Kemudian nas itu dibaca mad arid disukun, yaitu boleh dibaca panjang 1 alif, 2 alif atau 3 alif. Jadi minal jinnati wan nas. Nah, seperti itu teman-teman. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika menurut antum suka dengan video ini, silahkan share, subscribe, like, dan komen. Jika ada yang ingin kita bahas secara detail di video-video selanjutnya. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.